Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti, MPM 2143404, kelas 1B, mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dari kampus Universitas Muslim Nusantara Awasria. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang hubungan individu. Pastinya di sini teman-teman pernah dengar namanya kan yang namanya individu dan masyarakat. Apa sih itu individu? Individu itu dia merupakan unit terkecil dari bentuk masyarakat, ya kan? Nah, dan di dalam ilmu sosial, individu itu bisa kita artikan juga begini: bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi atau dibagi lagi. Nah, sedangkan masyarakatnya itu dianya makhluk sosial juga, tetapi masyarakat ini dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus bisa bekerja sama antara makhluk lainnya. Nah, saya di sini juga membuat contohnya begini. Ayah kan merupakan individu yang tidak bisa dibagi lagi. Begitu pula dengan ibu, ya kan? Nah, tetapi anak ini masih bisa dibagi lagi di dalam suatu keluarga. Jumlah anak dapat lebih dari, lanjut ke peranan dan status individu di dalam masyarakat. Peranan sosial, pasti pernah dengar ya kan? Peranan sosial itu dianya seseorang yang bisa menempati suatu posisi atau status sosial tertentu. Kalau misalnya peranan sosial ini dianya itu sangat penting karena dia memberikan bantuan pada stabilisasi masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke ya kan? Nah, status sosial itu dianya kedudukan atau posisi sosial seseorang dalam kelompok masyarakat. Di dalam status sosial ini dia terbagi menjadi dua poin, ya kan? Pertama, status yang diperjuangkan dan status yang diberikan. Apa sih itu status yang diperjuangkan? Status yang diperjuangkan ini dia merupakan suatu jenis yang statusnya yang sengaja diperjuangkan oleh seseorang. Dianya itu seperti memiliki kemampuan atau meraih prestasi yang ada di diri kita. Biasanya ini dia bersifat terbuka. Contohnya begini, seseorang meraih gelar sarjana. Pastinya kita harus kuliah dulu ya kan untuk meraih sarjana. Lanjut yang poin kedua, yaitu status yang diberikan. Apa sih itu status yang diberikan? Status yang diberikan itu dia merupakan suatu kedudukan seseorang di dalam masyarakat yang diperoleh dari diri sendiri. Biasanya itu kena faktor turunan. Contohnya begini, ya kan? Anak bangsawan itu dia mendapatkan kehormatan dari masyarakat, ya kan? Karena mendapatkan status yang diwariskan oleh orang tuanya, makanya disebut status yang diberikan. Oke, next kita ke hubungan individu dan masyarakat. Hubungan individu dan masyarakat ini berkaitan erat, ya kan? Tidak bisa dipisahkan karena masyarakat ini harus membutuhkan adanya orang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus bisa menyatu antara masyarakat yang lainnya. Oke, bisa kita gambarkan seperti kutub negatif dan kutub positif pada magnet. Apabila diberi aliran listrik, maka dia akan memiliki suatu kekuatan, ya kan? Begitu pula dengan masyarakat dan individu, apabila disatukan, maka mereka akan memiliki suatu kehidupan yang berarti dan memiliki. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur sosial, peran sosial, dan proses sosial. Struktur sosial itu dia suatu tatanan atau susunan untuk membentuk suatu kelompok masyarakat. Di dalam struktur sosial ini, dia memiliki ciri-ciri struktur sosial. Ciri struktur sosial yang pertama yaitu berkaitan erat dengan kebudayaan. Yang kedua, bisa berubah dan berkembang. Dan ada juga fungsi struktur sosial. Fungsi struktur sosial yang pertama yaitu fungsi identitas. Fungsi identitas ini dianya bisa kita gambarkan seperti pastinya kita sebagai warga negara, kita memiliki
identitas, yaitu KTP, ya kan? Begitu pula dengan sosial. Yang kedua yaitu fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini dianya seperti kita harus bisa mematuhi norma-norma atau peraturan yang ada di lingkungan kita. Kita bisa harus mengontrol diri kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu fungsi pembelajaran ini bisa kita ambil, yaitu dianya bisa memiliki sikap-sikap yang baik, dan kita harus bisa disiplin terhadap lingkungan yang ada. Oke, kita lanjut ke peranata sosial. Apa sih itu peranata sosial, ya kan? Oke, peranata sosial. Peranata sosial itu dia suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Ya kan? Tujuannya ini yaitu untuk mengatur suatu kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, ya kan? Yang kedua yaitu untuk mengatur agar kehidupan sosial masyarakat agar menjadi lebih baik dan lebih tertata rapi. Oke, fungsi peranata sosial yaitu dia mencegah keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Yang kedua, memberikan pedoman kepada masyarakat agar bertingkah laku yang baik di sekitar lingkungan kita yang ada di daerah kita, ya kan? Oke, lanjut ke proses sosial. Nah, apa sih itu proses sosial? Proses sosial itu dianya sesuatu interaksi sosial yang berlangsung di dalam suatu jangka waktu yang tertentu untuk menunjukkan suatu hubungan perilaku di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam proses sosial ada beberapa faktor berlangsungnya untuk berinteraksinya masyarakat. Yang pertama itu dia imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang terakhir proses simpati. Nah, di dalam keempat ini dianya itu yang paling penting yaitu adanya proses simpati. Saya akan memberikan suatu kesimpulan yaitu masyarakat dan individu ini sangat berkaitan erat dengan adanya hak manusia, dan masyarakat ini masyarakat ini tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dia harus bisa saling bekerja sama antara makhluk lainnya, dan seiringnya waktu masyarakat dan individu akan bisa menyatu menjadi suatu kelompok masyarakat. Demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.